Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, buat rekan-rekan advokat dimanapun berada saat ini. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diskusi, melihat pandangan hukum analisa publik masyarakat terhadap perkara Sambo ya, Verdi Sambo. Selama 3 bulan lebih kita terakhir ini berita nasional sibuk mempersoalkan peristiwa pembunuhan polisi oleh polisi yang menyita perhatian bukan kalangan internal saja, melainkan juga dari pihak eksternal, domestik, dan pers negara lain. Tokoh yang berpengaruh yaitu Presiden Joko Widodo dan Menpolhukam Profesor Mahfud MD telah memberikan perhatian serius ya atas peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut telah merontokkan posisi Polri yang telah menempati ranking tertinggi kalau kita analisa dibandingkan dengan KPK dan Kejaksaan, sekaligus dimaknai bahwa tingkat kepercayaan masyarakat mencapai titik nadir. Dan belum lama berselang juga peristiwa Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Teddy Minahasa, yang bukti jenis sabu telah menambah parah institusi Polri. Karena dengan pangkat perwira tinggi sulit diterima akal sehat kita untuk masyarakat pada umumnya. Polri sedang didera musibah yang mana tidak sepantasnya jika kita hanya bangga dengan menghujat semata-mata, melainkan diperlukan kebijakan dari wawasan dan pola pikir dalam melihat mengkaji peristiwa-peristiwa tersebut. Untuk mencapai kajian yang benar pasti ada asumsi, serta dengan tujuan memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat luas. Perlu melakukan pengkajian dari aspek hukum, baik aspek hukum pidana. Hukum pidana telah mengajarkan bahwa membuat ketentuan atau memuat suatu ketentuan larangan dan sanksi juga syarat mengandung asas-asas hukum. Selain asas legalitas, asas hukum bahwa proses pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana sampai dengan tindak pemeriksaan perkara harus tidak boleh dikurangi apalagi dilebih-lebihkan. Karena di situ ada ketentuan dasar hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang, contoh ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Asas hukum penting diketahui untuk masyarakat bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai kemudian dibuktikan sebaliknya. Asas bahwa terhadap seseorang untuk perkara yang sama yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Asas hukum non retroaktif ya. Asas hukum tidak berlaku surut, fokus pada tempus delicti. Hukum hanya dapat diberlakukan untuk peristiwa setelah hukum diberlakukan, kecuali asas retroaktif ya, menguntungkan terdakwa. Misal peraturan peralihan di mana hukum yang lama telah digantikan dengan hukum yang baru, ternyata merugikan kepentingan terdakwa dibandingkan dengan hukum yang lama, maka hukum yang lama yang wajib diberlakukan terhadap terdakwa. Nah, dalam menetapkan status tersangka dalam perkara pidana, aparat penegak hukum wajib memperhatikan ya
Selain tersangka yang bersangkutan, juga situasi yang terjadi di sekeliling tersangka. Misalnya, apakah peristiwa pidana terjadi dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tersangka diperintah oleh atasannya, atau tersangka dalam keadaan sakit jiwa. Apakah tersangka masih di bawah umur? Apakah peristiwa pidana terjadi karena pembelaan terpaksa, melakukan perbuatan pidana karena perintah jabatan? Nah, ini yang sangat menarik di kasus Ferdy Sambo ini. Nah, kasus Ferdy Sambo diduga merupakan tindak pidana pembunuhan direncanakan, diduga ya. Nah, pasal 340 KUHP atau tidak direncanakan, pasal 338 KUHP. Nah, jaksa menuntut telah mendakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan dengan pasal 340 KUHP dakwaan primer dan pasal 338 KUHP dengan dakwaan subsidiar disertai pasal 55 ayat 1 sub 1 KUHP yang merupakan menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Nah, dakwaan jaksa penuntut umum sangat masuk logika, ya, masuk logika hukumnya masuk sesuai dengan fakta. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dan keterangan saksi-saksi yang diperolehkan dalam tahap penyelidikan. Ini menarik nih, dalam proses penyidikan selain keterangan saksi-saksi juga diperoleh bukti forensik balistik ya dan otopsi mayat ya, yang yaitu korbannya itu almarhum Brigadir Joshua. Nah, memperhatikan sidang di PN Jakarta Selatan telah melalui 3 minggu dengan terdakwa Ferdy Sambo, ini Ibu Putri Chandrawati, Richard Eliezer, satu lagi itu Ricky dan Kuat Ma'ruf. Nah, dan beberapa saksi-saksi tampak jelas dan terang perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat material dari surat dakwaan pasal 143 ayat 2 KUHP. Dalam sidang sejak dibacakan dakwaan saksi penasihat hukum, keempat terdakwa memasuki materi pokok perkara yang didakwakan yang sesungguhnya tidak termasuk wilayah eksepsi suatu dakwaan, tidak memenuhi syarat formil dalam surat dakwaan terhadap Ferdy Sambo. Jaksa telah menguraikan perencanaan atau peranan dari Ferdy Sambo atau Ibu PC, Kuat Ma'ruf, ya kan, dan yang lainnya, serta perencanaan yang telah disiapkan sekitar 3-4 jam sebelum jadi pembunuhan. Nah, itu digiring di pokok perkara persidangan, dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Mengenai hukuman, ya tergantung penilaian majelis hakim terhadap seluruh keterangan saksi, persesuaian dengan keterangan suatu sama lainnya, dan bukti-bukti yang diperlihatkan penuntut di persidangan serta nota pembelaan penasihat hukum. Nah, kita kemarin ya sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum ya dengan tuntutan seumur hidup. Nah, ini sangat menarik dan banyak penganalisian dari pengamat, baik pengamat hukum, baik halayak publik, tokoh-tokoh, ya kan. Nah, ini berdasar fakta persidangan bahwa perbuatan pidana yang terhadap dilakukan oleh Joshua korban telah dipersidangan rencanakan. Nah, ini makanya ada mempertanyakan pertimbangan majelis hakim bahwasannya kenapa sih dituntut dengan seumur hidup. Nah, ini sementara harapan publik ini pro dan kontra, ya kan, itu biasa dinamikanya. Tapi kalau pandangan dari saya ya itu masih dalam tahap tuntutan penuntut umum yang menuntut seumur hidup. Kan tetapi ada ketentuan kebijakan pertimbangan majelis hakim. Kita nggak tahu apakah disetujui pertimbangan tuntutan jaksa penuntut umum, apakah ada putusan lain yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, apa hukuman mati
atau bagaimana? Itu hak prerogatif daripada majelis hakim yang menangani pokok perkara ini. Nah, itu. Jadi diskusi pandangan hukum yang ini kita lihat, ini kan terhitung dari saya mengajak diskusi pandangan hukum tentang kasus pidana Ferdy Sambo, ya kan? Kita lihat, nah, kita nggak bisa memprediksi atau menduga-duga, ya. Kalau kasus pidana ataupun 340 itu dengan perkara-perkara yang pernah terjadi, bisa saja itu ada hak prerogatifnya, hakim juga memutuskan seumur hidup, bisa juga seumur hukuman mati ataupun bisa 20 tahun. Nah, itu kita lihat saja nanti pertimbangan daripada majelis hakim. Gitu. Mungkin ini menjadi suatu penantian keputusan majelis ini, ditunggu-tunggu hak layak publik, baik rakyat Indonesia maupun ini dunia juga nih. Gitu. Oke, saya rasa penutup dari saya, kita lihat nanti perkembangan keputusan daripada majelis hakim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.